Okay, let's go. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 27 yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Almas Halawatul Imani dengan NIM A4202000109. Saya Dini Salamai Senaningsih dengan NIM A4202000110. Saya Latifah Rustabsari dengan NIM A4202000111. Pada video kali ini akan membahas mengenai sistematika pada Limnocharis flava. Limnocharis flava atau biasa disebut tanaman genjer biasa ditemukan di sawah dan tempat dengan genangan air yang dangkal. Tanaman genjer biasa hidup di air, sawah, ataupun rawa-rawa. Tanaman genjer mempunyai akar serabut dan mempunyai daun yang termasuk kategori daun lengkap, memiliki ujung daun meruncing dengan pangkal yang tumpul, tepi daunnya rata, panjang sekitar 5-50 cm dengan lebar 4-25 cm, pertulangan daunnya sejajar dan berwarna hijau. Batang tanaman genjer memiliki panjang sekitar 5-75 cm, tebal berbentuk segitiga dengan banyak ruang udara, terdapat pelapis pada bagian dasar. Berdasarkan pada letaknya, bunga pada tanaman genjer ini terdapat di ketiak daun, berbentuk payung, terdiri dari 3-15 kuntum, berkepala putik bulat, ujung melengkung ke arah dalam dan berwarna kuning. Tanaman genjer ini dapat bereproduksi secara vegetatif dan dengan biji. Limnocharis flava atau tanaman genjer memiliki beberapa manfaat, salah satunya pada bidang kesehatan. Genjer ini dapat melancarkan pencernaan, menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, menangkal radikal bebas, dan juga sumber energi. Selain itu, tanaman genjer juga dapat meremajakan kulit dan juga menyehatkan kulit. Preparat yang selanjutnya yaitu Peperomia pellucida. Peperomia pellucida, biasa disebut tumpang air atau sirih Cina, merupakan ternak kecil semusim dan berakar dangkal yang mudah ditemukan dan tumbuh liar di tepi saluran air atau pematang dan taman. Ukurannya sekitar 15-45 cm. Batangnya sekulen, cerah, berdaging, demikian pula daunnya yang agak tebal tapi lunak. Sirih Cina atau tumpang air dengan nama latin Peperomia pellucida memiliki klasifikasi. Yang pertama, pada kingdom, tumbuhan ini termasuk Plantae dengan subkingdom Tracheobionta. Lalu ada superdivisi termasuk Spermatophyta dengan divisinya yaitu Magnoliophyta. Klasisnya termasuk Magnoliopsida dengan subklasisnya Magnolidae. Ordonya termasuk Piperales dengan familinya Piperaceae dengan genus Peperomia dan juga nama spesies Peperomia pellucida. Tanaman sirih Cina tumbuh pada daerah yang teduh dan lembab seperti di tepi selokan atau di halaman bawah tanaman rindang. Habitat tanaman sirih Cina berada pada daerah dataran rendah dan tinggi. Tumbuhan sirih Cina secara tradisional telah dimanfaatkan dalam mengobati beberapa penyakit seperti jerawat, radang kulit, penyakit ginjal, dan sakit perut. Selain itu, sirih Cina juga digunakan untuk mengobati penyakit asam urat, sakit kepala, rematik, dan nyeri sendi. Kemudian preparat yang selanjutnya yaitu Passiflora foetida. Passiflora foetida atau rambusa merupakan tanaman yang termasuk ke dalam familia Passifloraceae. Habitusnya berupa ternak, memiliki akar yang serabut, berwarna kuning kecoklatan, dan tumbuhnya menjalar, hijau, panjangnya sekitar 1,5 sampai 5 meter dan tidak memiliki ruas, serta tumbuhnya merambat. Tanaman Marakisa kecil dengan nama latin Passiflora foetida memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, klasis Dicotyledon, subklasis Dialipetale, ordo Violales, famili Passifloraceae, genus Passiflora, dan spesies Passiflora foetida. Passiflora foetida atau rambusa ini dapat ditemukan atau tumbuh liar di hutan-hutan tropis, semak belukar, tepi jalan, dan lahan terbuka. Memiliki manfaat yaitu penggunaan utama rambusa adalah dalam bidang pengobatan tradisional. Daun dari tanaman rambusa ini juga dapat digunakan sebagai teh herbal yang digunakan untuk mengatasi gangguan tidur.
Preparat selanjutnya yang keempat yaitu Ipomoea carnea. Ipomoea carnea atau biasa disebut kangkung pagar atau kerangkungan. Nah, tanaman ini merupakan salah satu spesies dari genus Ipomoea yang berakar tunggang. Bunga bagian luarnya berwarna putih dan bagian dalamnya berwarna keunguan. Memiliki mahkota bentuk terompet, tunggal, berkelompok, di ketiak daun, dan bunganya sempurna, berkelamin ganda, kelompok bentuk tabung. Bagian dalam berwarna ungu tua. Nah, tanaman ini memiliki daun berbentuk hati yang berwarna hijau dengan panjang kisaran 15-23 cm yang tumbuhnya menjalar. Tumbuhan ini dapat ditanam dengan cara stek atau dengan menggunakan bijinya. Spesies ini memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, klasis Dicotyledon, subklasis Sympetale, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea dengan nama spesies Ipomoea carnea. Ipomoea carnea dapat tumbuh dan berkembang biak secara vegetatif dengan cara berakar di sepanjang batangnya dan juga menghasilkan biji. Tumbuhan ini memiliki potensi sebagai aktivitas antioksidan, antidiabetes, antiinflamasi, antimikroba, dan penyembuhan luka. Habitat tanaman ini tumbuh secara liar di sepanjang pinggiran sungai, pinggiran jalan, pinggiran sawah, dan di sekitar halaman rumah.